Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai perbedaan utama dari sitoskeleton, yaitu mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mikrotubul dan mikrofilamen secara detail. Kali ini kita akan membahas garis besar dari perbedaan antara mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Oke, langsung aja. Dari gambar sebelah kiri di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini memuat struktur, diameter, proteinnya jenisnya apa, kemudian fungsi utama, kemudian bentuk gambarnya. Nah, oke, kita bahas dulu untuk mikrotubul. Untuk mikrotubula ini, dia memiliki strukturnya adalah seperti tabung. Di mana tabung ini dia memiliki rongga. Bisa dilihat pada gambar di bawah, terlihat bahwa struktur dari mikrotubula ini dia memiliki struktur seperti tabung yang di dalamnya memiliki rongga. Kemudian ukurannya adalah 25 nanometer sampai 15 nanometer. Jadi 25 sampai 15 nanometer untuk ukuran dari mikrotubula. Kemudian dia protein strukturnya adalah protein jenis tubulin. Di mana tubulin ini nanti dia terdiri dari dimer yang setiap tubulin itu dia memiliki dua jenis dimer, yaitu alfa tubulin. Kemudian yang kedua adalah beta tubulin. Untuk dimernya ya, lihat di sini alfa tubulin dan beta tubulin. Di mana nanti alfa sama beta itu selalu ditemukan pada tubulin dimer yang ada pada mikrotubula. Jadi dia bentuknya melingkar seperti ini. Nah, jadi akan seperti ini bentuknya. Kemudian fungsi utama dari mikrotubula di sini adalah digunakan untuk pembentukan atau memiliki struktur untuk membentuk sel biasanya, fungsi utamanya. Kemudian selain itu kebanyakan juga digunakan untuk proses pergerakan atau motility. Pergerakan ini biasanya kalau pada mikrotubula itu ditemukan pada yang namanya flagella. Di semua jenis flagella, baik dia ada pada hewan prokaryotik maupun eukaryotik, apabila memiliki flagella maka dia tersusun dari mikrotubula. Kemudian juga pada silia. Silia misalnya ditemukan pada di dalam trakea, itu ada silia pada manusia misalnya di dalam trakea, atau di bagian yang arah menuju ke paru-paru itu terdapat silia yang digunakan untuk membuang lendir. Jadi ketika flu, maka salah satu yang memiliki fungsi adalah silia ini untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam rongga hidung misalnya, atau rongga trakea. Dikeluarkan lewat hidung atau dimasukkan ke dalam mulut. Jadi itu untuk mikrotubula. Jadi yang biasanya yang sering ditanyakan adalah dua fungsi ini, kemudian dia terbentuk dari apa. Nah, kemudian yang mikrofilamen, kita masuk ke bagian mikrofilamen. Pada mikrofilamen di sini memiliki struktur yaitu berupa aktin atau filamen aktin. Maka dari itu pada mikrofilamen ini sering dikatakan sebagai filamen aktin karena memang penyusunnya adalah dari filamen aktin ini. Kemudian memiliki ukuran 7 nanometer. Jadi dia ukurannya pada mikrofilamen itu dia lebih kecil dibandingkan mikrotubulus. Mikrotubula adalah yang paling besar, 25 sampai 15 nanometer. Kalau pada mikrofilamen adalah 7 nanometer.
Kemudian protein subunitnya atau protein pembentuk strukturnya adalah tadi sudah dikatakan bahwa dia terdiri dari aktin. Sama dengan mikrotubula, fungsi utama adalah untuk sel terutama adalah tension. Tension itu berarti untuk tegangan pada sel. Jadi supaya sel itu mempertahankan bentuknya, salah satu didukung oleh mikrofilamen ini, di mana dia akan membentuk suatu tegangan agar sel itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian juga digunakan untuk muscle contraction atau kontraksi otot ya. Nah, kontraksi otot ini biasanya terjadi kalau pada hewan ataupun manusia, itu nanti dia ada dua jenis sel, yaitu filamen aktin itu sendiri, kemudian yang kedua adalah miosinnya. Semuanya adalah jenis dari mikrofilamen. Kemudian kontraksi otot juga terjadi pada misalnya pada amoeba. Yaitu ketika amoeba ini dia bergerak menggunakan kaki semu atau yang dinamakan dengan pseudopodia. Kalau digambarkan, misalnya ini adalah amoeba, seperti ini. Amoeba itu dia memiliki bentuk yang tidak beraturan. Ketika dia ingin bergerak ke arah sana, maka nanti mikrofilamen yang ada di sekitar membran sel ini, dia juga akan ikut terjadi pergerakan ke arah sana, sehingga terjadi pergerakan pada amoeba yang dinamakan dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah, ini gambarnya. Pada gambar dari mikrofilamen ini, terlihat bahwa dia seperti tali yang terulir. Jadi setiap satu mikrofilamen ini terdiri dari dua aktin yang melilit satu sama lain membentuk struktur seperti ini. Nah, seperti tali yang diundir seperti ini, dua aktin yang saling terlilit satu sama lain. Ini strukturnya, aktin subunitnya, protein-proteinnya ada di sini. Jadi itu beberapa hal terkait dengan mikrofilamen. Kemudian yang intermediate atau filamen intermediate. Pada filamen intermediate ini adalah yang penyusunnya adalah protein fibrosa. Jadi dia penyusun strukturnya adalah menggunakan protein fibrosa. Dengan ukuran intermediate itu adalah memiliki ukuran antara 8 sampai 12 nanometer. Nah, intermediate kenapa dinamakan intermediate? Karena memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan mikrotubula, tetapi dia lebih besar dibandingkan mikrofilamen. Jadi, filamen intermediate itu adalah filamen yang berada di tengah-tengah antara mikrotubula maupun mikrofilamen. Pada mikrofilamen, beberapa protein yang terbentuk dari filamen intermediate ini adalah salah satunya adalah jenis keratin. Kemudian fungsi dari ini adalah untuk pemeliharaan bentuk sel, maintenance of cell shape. Mohon maaf, ini laptopnya agak lemot. Kemudian juga digunakan anchored of nucleus and certain organella. Jadi dia juga membentuk, salah satunya adalah supaya bagian dari sel-sel seperti organel di dalam sel, organella, nukleus itu berada pada posisinya masing-masing. Itu salah satunya adalah akibat dari adanya filamen intermediate. Nah, kalau pada gambar ini, gambar yang di tengah ini adalah gambar ketika dilihat menggunakan mikroskop elektron jenis fluorescent micrograph. Pada selnya yang diamati adalah fibroblast. Nah, dari fibroblast ini ditemukan 3 struktur, yaitu mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Warna hijau ini adalah
mikrotubulanya, kemudian yang warna biru di sini ini adalah nukleusnya. Kemudian yang tengah warna merah ini adalah mikrofilamen. Kemudian yang paling kanan ini adalah filamen intermediate. Yang warna oranye ini adalah nukleus juga. Jadi itu beberapa hal terkait mengenai perbedaan utama dari mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Biasanya yang ditanyakan yaitu fungsi, kemudian yang kedua adalah strukturnya, dan yang ketiga adalah terkait dengan ukuran dari mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Karena itu yang membedakan satu sama lainnya antara mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Jadi seperti itu penjelasan mengenai perbedaan utama dari mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.